Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighu menyampaikan aku, menyampaikan aku kum pada kalian, bitafwifi dengan dibaca takfif, takfif berarti ablagukum balago wablagu wat tasydidi dan tasydid uballighukum akan menyampaikan aku kum pada kalian risalati rabbi pada utusan-utusan Tuhanku, risalah Tuhanku, wa ansahu dan mengharapkan baik aku, uridu artinya mengharapkan aku, al khaira pada kebaikan, lakum bagi kalian, wa a'lamu dan mengetahui aku minallahi dari Allah, ma pada perkara, la ta'lamuna yang tidak mengetahui kalian. Kadzabtum artinya yang berbohong kalian. Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah kepada satu kaum juga mendapatkan penolakan. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Jadi ya dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan bahwa atau menolak terhadap Nabi Nuh ya, dengan mengatakan bahwa Nabi Nuh itu membawa kesesatan. Nabi Nuh itu adalah salah satu nabi yang umurnya panjang ya, dan ayah daripada Nabi Nuh menurut beberapa sejarah itu kelahiran ayahnya Nabi Nuh itu masih berada di kehidupan Nabi Adam. Jadi bisa dikatakan termasuk golongan nabi-nabi yang awal ya, yang usianya panjang. Kalau dalam beberapa literatur memang nabi yang paling panjang umurnya itu adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam usianya sekitar 930 tahun ya, Nabi Nuh itu ala qaulin ada yang mengatakan usianya sampai 1050 tahun. 1050 tahun dengan kurun waktu dakwahnya sekitar 500 tahun. Lama 500 tahun, tapi pengikutnya hanya 80 pasang ya, yang pada akhirnya sampai akhir diselamatkan dari banjir bandang itu hanya sekitar 80. Ada yang mengatakan 80 orang saja, tapi kalau dulu dipisahkan sama Abi ya, 80 itu 80 pasang ya, 80 pasang berarti 80 keluarga lah ya, 80 keluarga, 500 tahun dakwahnya. Nah, terus masih ada jarak lagi tuh setelah kejadian banjir bandang itu sampai wafatnya Nabi Nuh itu ya masih ada sekitar 100 sekian tahun. Jadi usianya memang panjang. Masa-masa di mana kepemimpinan dunia itu masih dipilih langsung, atau era teologi ya. Teologi itu di mana
para nabi, para raja itu dipilih langsung oleh Allah, seperti yang pernah diceritakan di dalam Al-Quran mengenai dipilihnya Nabi Daud alaihissalam, juga dipilihnya Nabi Sulaiman sebagai raja. Nabi Daud juga raja. Jadi masa-masa itu adalah era teologi. Kalau melihat sejarah panjang peradaban manusia pada saat itu, umat daripada Nabi Nuh ini masih golongan peradaban yang pertama. Nah, masih awal mula peradaban kan. Nabi Nuh itu dalam susunan 25 nabi kan nabi yang keempat. Berikutnya wa ansahu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibatum apakah heran kalian? Awa ajibatum apakah heran kalian anja'a untuknya datang pada kalian apa zikrun petunjuk atau peringatan, mau'idhatun artinya mau'idhah peringatan, mir rabbikum dari Tuhan kalian, ala lisani rajulin atas lisannya seseorang minkum dari golongan kalian, liyundhira supaya memberi peringatan siapa rajul kum pada kalian, al-adzaba pada siksa, illam tu'minu apabila tidak beriman kalian. Herankah kalian ketika didatangkan utusan yang berupa manusia atau berupa makhluk yang segolongan dengan kalian, di mana seorang nabi itu diutus untuk liyungdhirokum, untuk memberi peringatan bahwa kalau tidak beriman ya kelak akan ada balasan. Walitattaku dan supaya takut kalian Allah pada Allah. Walitattaku dan supaya takut kalian Allah pada Allah. Wala'allakum dan barangkali kalian itu turhamuna dikasihi kalian, itu turhamuna dikasihi kalian biha dengan mau'idhah. Fakadzabu maka mendustakan siapa kaum hu pada Nuh. Fakadzabu maka mendustakan siapa kaum hu pada Nuh. Fa'anjaina maka menyelamatkan kami hu pada kaum hu pada Nuh ya. Waladina dan pada orang-orang ma'ahu yang beserta Nuh, minal ghorqi dari tenggelam, fil fulki di dalam perahu, as-safinati artinya di dalam perahu. Wa aghraqna dan menenggelamkan aku, menenggelamkan aku alladzina pada orang-orang kadzabu yang mendustakan siapa alladzin bi ayatina dengan ayat-ayatku, bitufana dengan banjir bandang. Jadi yang diselamatkan, yang ikut dalam kapal Nabi Nuh itu sekitar 80 pasang, dan juga binatang-binatang yang bisa ikut, yang bisa turut serta. Karena pada masa
awal peradaban manusia itu masih era teologi. Teologi itu dimana ya tadi ya, raja-raja dan pemimpin dunia itu dipilih langsung oleh Allah. Belum ada hijab antara penghuni bumi dan penghuni langit, belum ada penutup, belum ada jarak. Jadi apa-apa itu masih dipilih langsung oleh ahli langit. Maka sebagai umat Islam kita punya Al-Quran sebagai pegangan yang kita yakini dan disetujui dari turun-temurun. Tidak boleh ada perubahan di dalam konteks Al-Quran. Kita diberikan banyak petunjuk soal era teologi. Maka pada saat Nabi Nuh membuat kapal itu ya, selain manusia, pengikut daripada Nabi Nuh ya hewan-hewan. Dan ada banyak cerita ketika di kapal itu apa saja kejadiannya itu ada ya, ada kisah panjang bagaimana interaksi antar binatang itu untuk mengadakan ini dan itu dan seterusnya gitu. Karena itu merupakan sebuah perjalanan yang ajaib ya, sebuah perjalanan yang ajaib yang tadinya tidak disangka akan terjadi banjir. Bahkan beberapa arkeolog pada akhirnya menemukan bukti keberadaan kapal Nabi Nuh. Ada ditemukan dan itu diyakini. Bagaimana kebenarannya ya wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas ceritanya disebutkan di dalam Al-Quran. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina innahum, sesungguhnya alladzin itu kanu ada siapa alladzin itu kauman, suatu kaum amina yang buta anil haqqi dari kebenaran. Dalam baca Al-Quran harus teliti ya. Innahum kanu qauman amin. Ain nggak boleh dirubah jadi hamzah, artinya sudah berbeda. Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah kaum yang mendustakan Nabi Nuh ya. Disebutnya dalam ayat ini nggak boleh sampai keliru innahum kanu qauman amin, nggak boleh ya. Karena artinya jauh berbeda. Kalau amin berarti buta, kalau amin berarti terpercaya loh, beda kan gitu. Nah, kalau amin ya merujuknya bukan pada kaum ini dan jelas artinya jadi salah. Inilah pentingnya umat Islam harus dalam membaca Al-Quran gitu, harus belajar tajwid, belajar makhorijul huruf, karena beda beda makhraj ya. Kalau kita nggak paham bisa keliru maknanya ya, bisa keliru maknanya. Wa arsalna, dan mengutus kami ila adin pada wa ila adin ay arsalna adin wa ila adin, dan mengutus kami pada kaum Ad al-ula yang awal, yang pertama. Wa ila adin, dan pada kaum Ad akhohum, pada saudaranya Ad Hudan, yaitu Nabi Hud. Ini sudah keturunan daripada Nabi Nuh. Ya, kaum Ad itu Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Jadi sudah berapa keturunan ya. Nah, Nabi Hud itu termasuk daripada kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka kaum ini adalah kaum yang keturunan dari yang bertahan di saat dihabiskannya seluruh umat manusia kecuali 80 itu tadi. Maka banyak dalam sejarah manusia banyak yang menyebutkan
umat Nabi Muhammad, termasuk kita ini manusia yang sekarang ini, itu bukan lagi ternasab kepada Nabi Adam, tapi kepada Nabi Nuh. Karena di saat kejadian tenggelamnya kota, di saat penyelamatan dengan kapal Nabi Nuh itu semua orang yang membangkang lenyap. Semua yang membangkang itu lenyap dan hanya tersisa 80 itu seluruh dunia. Ya, pada masa itu ya. Maka banyak kepercayaan yang menyebutkan kita sekarang ini adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi era baru peradaban manusia itu ya dimulai lagi setelah diselamatkannya Nabi Nuh dan kaum-kaumnya. Kemudian menurunkanlah satu kaum yang namanya kaum Ad, dan ini adalah kaum Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ini ya masih keturunan daripada Nabi Nuh. Qala berkata siapa Hud, ya qaumi wahai kaumku, wa'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Wahidu artinya menunggalkanlah kalian pada Allah. Malakum tidak ada itu bagi kalian min ilahin adapun dari Tuhan. Wairuhu yaitu selain Allah, afala tattaquna. Tidakkah takut kalian? Afala tattaquna, tidakkah takut kalian? Takhafuna artinya takut kalian pada Allah. Fatu'minuna lantas beriman kalian pada Allah. Qala berkata siapa al-mala'u kelompok. Alladzina yaitu orang-orang kafaru yang kufur siapa? Alladzin min qaumihi dari kaumnya Hud. Inna sesungguhnya kami itu lanaro mengetahui kami kepadamu fi safahatin di dalam kebodohan. Jahalatin artinya kebodohan. Kalau Nabi Nuh disebut sesat nih, Nabi Hud disebut oleh kaumnya safahah, bodoh. Dalam hal apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bodoh karena mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala, untuk meninggalkan menyembah berhala. Kaum Ad itu punya teknologi memahat bukit yang sangat hebat dan sampai sekarang masih ada buktinya. Tinggalan teknologi kaum Ad itu masih bisa kita saksikan saat ini. Bagaimana mereka mengukir bukit-bukit, gua-gua menjadi tempat tinggal. Estetikanya loh nggak dihilangkan sama Allah, sampai sekarang masih ada. Jadi ini kehebatan daripada kaum Ad. Maka menyebut Nabi Hud itu bodoh karena memang mereka dari kelompok intelektual. Kaum Ad itu banyak kelebihannya dalam hal sebagai suatu bangsa, mereka diberikan banyak kelebihan. Maka ketika ada orang yang diutus yang mengajak pada kebiasaan baru, artinya wis tinggalkan berhala-berhala itu dan menyembah kepada Allah, mereka dengan gampang mengatakan inna lanaraka fi safaha, kamu itu bodoh, kok mengajak kami untuk meninggalkan berhala-berhala, padahal berhala mereka sendiri yang buat. Kalau orang sekarang paling gede ya mahat batu atau sekumpulan besi yang kemudian dipahat ya menjadi patung besar gitu ya, seperti karyanya Pak Nyoman Nuarte itu karyanya pakai besi-besi yang dikumpulkan dicampur dengan semen. Sekarang yang lagi terkenal di Indonesia Pak Nyoman Nuarte yang mahat patung besar di Bali itu, karya-karya beliau ya cuman kayak gitu nih. Sedangkan kaum Nabi Hud dulu yang dipahat itu bukit batu dipahat jadi berhala-berhala terus disembah.
Masih sak gede-gedene patung kan itu gaenane menungso. Siapa sebenarnya yang safahah ya? Tapi ya gitu, mereka menyebut bahwa Nabi Hud itu adalah bodoh. Wa inna, dan sesungguhnya kami itu lanadunnu, benar-benar mengira kami kepadamu minal kadhibina, dari pembohong-pembohong, dari golongan pembohong, fi risalatika, di dalam risalahmu, di dalam pengakuan risalahmu. Qala, berkata siapa Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa, tidak ada itu bi bagiku, itu bi denganku, apa safahatun kebodohan, apa safahatun kebodohan, walakinni, akan tetapi aku itu rasulun, utusan, mir rabbil alamina, dari yang merajai seluruh alam, mir rabbil alamina, dari yang merajai seluruh alam, dari penguasa alam semesta. Aku adalah utusan Tuhanku, rasulun mir rabbil alamin. Uballighu, akan menyampaikan aku kum pada kalian, risalati rabbi, pada risalah-risalah Tuhanku. Wa ana, dan adapun aku, lakum, bagi kalian, itu nasihun, yang mengharapkan kebaikan, aminun, yang dipercaya. Aminun, yang dipercaya. Makmunun, artinya yang diberikan amanah, ala risalati, atas menyampaikan risalah. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikisahkan para nabi itu menyebut tentang bahwa diri mereka adalah utusan dari Allah, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran. Dan ini berbeda dengan yang ada di Injil. Maka banyak sekarang orang-orang yang kemudian menyebutkan, ya, orang kan banyak mu'alaf itu yang mereka jadi mu'alaf karena kepandaiannya, ya. Akhirnya banyaklah yang mengulas, di antaranya adalah perbedaan kisah para nabi di kitab mereka dan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan para nabi menyebut diri mereka Tuhan terus minta disembah. Sementara di Injil yang katanya mereka adalah pengikut daripada Nabi Musa, mereka menyebutkan bahwa disebutkan juga bahwa Nabi Isa, ya, disebutkan juga bahwa Isa itu adalah orang gila yang menyebut dirinya Tuhan. Padahal di dalam Quran nggak ada. Al-Quran menyebutkan bahwa para nabi ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan mereka menyebut diri mereka nabi. Umat Islam kalau ditanya apakah Islam mengakui bahwa Isa itu gila, tentu kita sebagai umat Islam tidak ada, Al-Quran tidak menyebutkan hal itu, ya, tidak menyebutkan bahwa seorang Nabi Isa itu adalah orang gila. Kita meyakini bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang utusan. Lalu Tuhan-Tuhannya diakoni dari Tuhan, tapi ya diarani gila. Jadi banyak sekali kisah-kisah para nabi yang kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kisah para nabi itu disampaikan dengan sangat indah. Disampaikan dengan sangat indah, dan para nabi diutus oleh Allah untuk mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah. Tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan para nabi karakternya tidak pernah tersesat. Satu contoh kisah tentang Nabi Ibrahim yang mencari kebenaran Tuhan, karena ayahnya itu bukan ayah kandung, ya. Jadi dalam pada kisah Nabi Ibrahim, waktu itu saya juga pernah ceritakan, ya, sebutan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim itu mengarah yang membesarkan itu bukan ayahnya sendiri, tapi seseorang yang bertanggung jawab atas Nabi Ibrahim, itu pemahat patung. Maka Nabi Ibrahim merasa ragu, kan gitu, ya. Sama juga di dalam semua kisah para nabi itu tidak pernah yang tadinya orang gila terus jadi nabi. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada kisah seperti itu. Indah sekali di dalam mengisahkan utusan-utusannya, ya. Allah itu di dalam mengisahkan para utusan
dikisahkan sebegitu indahnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memahami keindahan Al-Quran dan dicintakan terhadap Al-Quran. Wa ana lakum nasihun amin. Awa ajibatum, apakah heran kalian anjaa pada untuknya datang pada kalian apa dikrun pengingat, apa dikrun pengingat mir rabbikum dari Tuhan kalian, ala rojulin atas seseorang, ala lisani rojulin atas lesannya seseorang, minkum dari kalian. Wa ajibatum ja'akum dikrum mir rabbikum ala rajulin minkum, dari jenis kalian. Liyungdiro, supaya memperingatkan siapa rojul kum pada kalian. Wadhkuru, dan mengingat kalian idja'ala, ketika menjadikan siapa Allah kum pada kalian khulafa'a, pada menjadi pengganti fil ardi, di bumi, fil ardi, di bumi, mimba di qaumi Nuhin, dari setelah kaumnya Nabi Nuh, mimba di qaumi Nuhin, dari setelah kaumnya Nabi Nuh. Wazada, dan menambahkan siapa Allah kum pada kalian fil kholqi, di dalam penciptaan kalian, bastotan, pada kejembaran, bastotan, pada kejembaran. Jadi ini Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Di sini disebutkan, ingatlah di saat kalian dijadikan pengganti daripada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, karena kaum Ad ini juga masih keturunan daripada Nabi Nuh. Wazadakum fil kholqi bastah, dan kaum Ad ini dilebihkan dari kaum sebelumnya. Ya. Wazadakum, dan menambahkan kum, bagi kalian, fil kholqi, di dalam penciptaan kalian, bastotan, pada kejembaran. Kuwatan artinya kelebihan, kuwatan artinya kekuatan, watulan, kuwatan artinya dalam segi kuatnya, watulan, dan dari segi tingginya. Jadi kaum Ad itu diciptakan lebih daripada kaum Nuh. Mereka sebagai pengganti. Tujuannya ya untuk menjadi penanggung jawab bumi mestinya nih. Wakana, dan ada apa tawiluhum, tingginya kaum Ad itu mi'ata dhiro'in, 100 dhiro'. Wakosiruhum, dan adapun paling pendeknya kaum Ad itu sitina, 60 dhiro'. 100 dhiro' itu 6 meter. Jadi kalau kita ke makamnya Nabi Hud, jadi dulu yang menemukan, yang menegaskan makbarohnya Nabi Hud itu adalah Sayyidina Ali, ya. Disebutkan bahwa makbaroh daripada Nabi Hud itu ada di Hadramut, Yaman. Tingginya sampai 6 meter. Jadi maka banyak disebutkan bahwa ya kaum Ad ini seperti kaum raksasa. Bukit-bukit, patung-patung yang mereka ciptakan, di kota di atas batu yang mereka ciptakan luar biasa, yang seakan-akan tidak tergerus oleh pergeseran bumi dan sebagainya. Mereka memiliki banyak sekali kelebihan, dan dikatakan di dalam Al-Quran bahwa
wazadakum fil khalqi basta. Dalam hal apa kelebihannya? Dalam hal tinggi dan kekuatannya. Kekuatan ini tidak hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan intelektual. Tidak hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan intelektual. Mereka orang-orang yang luar biasa. Fadhkuru maka ingatlah kalian. Fadhkuru maka ingatlah kalian ala Allahi pada nikmat-nikmat Allah. Ni'amahu artinya nikmat Allah. Ni'amahu artinya nikmat Allah, sudah diberi kelebihan yang sebegitunya, ya. Sudah diberikan kelebihan oleh Allah yang sebegitunya, maka jangan heran nih, mungkin kalian ada yang pernah nonton Lord of the Rings ya. Kan itu kan menceritakan, mengisahkan tentang era teologi. Jadi memang ada kaum-kaum yang tingginya sampai ya seperti yang digambarkan di film itu ya. Dan itu juga disebutkan di dalam tafsir seperti ini, juga disebutkan tingginya seberapa. Terus ada ini kaum yang kaum hobbit itu ya, yang tingginya biasa, yang tingginya wajar. Tapi pada saat itu ya seperti kurcaci, karena memang orang-orang pada masa teologi itu pada zamannya Nabi Hud, atau dalam di sini disebutkan kaum Ad, itu tingginya sampai 6 meter. Fadhkuru ala Allahi la'allakum barangkali kalian, la'allakum barangkali kalian itu tuflihuna merasa beruntung kalian. Tafuzuna artinya beruntung kalian. Jadi Allah ciptakan satu kaum yang disebut kaum Ad itu dengan kelebihannya, okay? Diharapkan dengan kelebihan tersebut mereka bersyukur atas apa yang diberikan. Mereka menyadari kelebihan yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau melihat pada ayat ini, ya, mungkin bisa diperkirakan kaum Nabi Nuh itu lebih kecil dibandingkan kaum Nabi Hud yang menjadi penggantinya. Jadi kaum Ad itu yang membangun peradaban, termasuk awal peradaban manusia. Dan ini ada dalam literatur sejarah dunia, ada kisahnya. Yang menjadi acuan tentu saja salah satunya adalah Al-Qur'an, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Qalu ajitana lina'budallahi wahdah wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.